Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selain kita belajar tentang mengkonversi sudut menjadi radian atau mengkonversi sudut menit, detik menjadi sudut derajat gitu. Kita juga akan belajar trigonometri untuk di segitiga siku-siku. Nah, kalau lihat dalam sebuah segitiga siku-siku, anggap aja ini segitiga siku-siku ya. Dekat siku-siku di sini, maka untuk segitiga A, B, C akan ada 3 garis. Misalkan kita punya sudut di A, yaitu sudut alfa. Berarti 3 garis ini akan mewakili sebuah perbandingan. Ya, kita lihat. Kalau misalkan ada sudut A di alfa, maka kalian akan lihat ada garis di depan sudut tersebut. Nah, garis yang di depan sudut itu disebut dengan garis depan. Ada juga garis yang di bawah sudut. Itu disebut dengan garis samping. Nah, antara depan dan samping membentuk garis yang miring. Ini disebut dengan miring. Nah, dari ketiga garis tersebut, maka kalian akan mendapatkan perbandingan trigonometrinya. Ada 6 perbandingan trigonometri yang harus kita ketahui, yaitu sinus atau dikenal dengan sin. Jika itu adalah sudut alfa, berarti sin alfa. Nah, sinus itu kita bandingkan menjadi depan dibagi dengan nilai miringnya, atau sering disingkat dengan D per mi. Nah, selain sinus, kalian juga kenal kosinus atau cos alfa. Nah, kalau kosinus itu adalah samping dibagi dengan miring atau sami. Nah, ada juga yang disebut dengan tangen atau tan alfa. Dia adalah depan dibagi dengan samping atau D per sa. Nah, kita tulis ulang ya. Jadi kalau kalian mencari nilai sin alfa, itu adalah demi. Kalau misalkan cos alfa, berarti dia adalah sami, sa per mi. Kalau tan alfa, dia adalah D per sa. Oke. Nah, ada juga keterbalikan dari sinus, yaitu adalah kosekan atau kosek alfa. Berarti dibalik menjadi mi per D. Sekan berarti sek alfa, dibalik jadi mi per sa. Kotangen berarti ko tg alfa, sa per D. Nah, kalian hafalkan perbandingan ini ya. Pasti tentu ada cara untuk mendapatkannya, tapi yang jelas kalian harus paham dulu perbandingan ini. Sin alfa D per sa, cos alfa sa per mi, tan alfa D per sa, kosekan mi per D, sekan mi per sa, kotangen sa per D. Nah, persamaan ini kita gunakan dalam mencari sudut. Misalkan sudutnya seperti ini. Diketahui segitiga siku-siku seperti ini. Nah, A, B, C.
Nah, di sini ada sudut alfa. Nilai BC 5 cm. Nilai AB 6 cm. Nilai AC 8 cm. Maka tentukan semua perbandingan trigonometrinya. Nanti kita lihat perbandingan trigonometrinya apa aja. Misalkan yang pertama sin alfa. Ingat, kita tentukan dulu mana yang merupakan garis depan, samping, dan miring. Nah, ini sudutnya. Berarti kalau kita lihat di depannya ini berarti sebagai depan. Bawahnya ini berarti sebagai samping. Dan yang miring ini sebagai miring. Nah, miring itu selalu depan dari 90 derajat ya. Jadi makanya nanti kalian patokan miringnya itu ada 90 derajat ya. Oke, berarti kalau sin apa? D per mi. Depannya 5. Miringnya 8, jadi 5 per 8. Cos alfa berarti sa per mi. Sa-nya 6. Miringnya 8. 6 per 8. Kalau mau diperkecil juga boleh. Jadi 3 per 4. Tan alfa D per sa. D-nya adalah 6. D-nya berapa? 5. Sa-nya adalah 6. Jadi 5 per 6. Ingat, sin kebalikannya adalah kosekan alfa. Jadi mi per D. Mi-nya 8, D-nya 5. Terus kalau cos sekan alfa. Mi per sa. Berarti berapa? 8 per 6 atau 4 per 3. Dan kotangan alfa sa per D. Berarti 6 per 5. Oke, itu cara mencari perbandingan trigonometri. Nah, kita coba lagi dengan soal yang sedikit berbeda ya. Misalkan seperti ini. Set, set, set. A, B, C. Ini sudutnya di sini alfa. Ini nilainya 4, sini nilainya 3. Ini X. Tentukan A nilai X, B perbandingan trigonometrinya. Oke. Nah, kita tentukan X. Kalian pernah belajar trigonometri? Pernah ya? Jadi kalau dalam trigonometri, di mana ada dua sisi tegak, maka mau mencari miring, misalkan ini adalah A, ini adalah B, sini adalah C, berarti untuk C adalah sisi miring. Berarti C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau mau mencari B, akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau mau cari A, akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke. Nah, berarti apa yang dicari di sini adalah sisi miringnya. Maka kita gunakan untuk mencari sisi miringnya. Kalau mencari C, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya berapa? Terserah nih, mau 4 apa 3. Karena bebas. Mau 4 dulu boleh. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti
16 tambah 9. Jadi 25. Akar dari 25? 5. Nah, berarti nilai X-nya adalah 5. Nah, kalau mau mencari perbandingan trigonometrinya, kita lihat. Depan itu adalah yang di depan sudut. Nah, berarti yang di depan sudut adalah si 3. Berarti ini sebagai depan. Maka ini sebagai samping. Nah, yang di depan sudut siku-siku itu adalah mirip. Berarti kalau mau cari nilai sin alfa, ingat apa? D per mi. Depannya 3, miringnya 5. Kalau mau nyari cos alfa, sa per mi. Sampingnya 4, miringnya 5. Kalau mau nyari tan alfa, D per sa, D-nya 3, sa-nya 4. Mau nyari kosekan alfa, berarti kebalikannya mi D 5 per 3. Kalau mau nyari sekan alfa, mi per sa 5 per 4. Kalau mau nyari kotangan alfa, sa per D, berarti 4 per 3. Oke, nanti kalian cari lagi ya hasil yang lain, soal yang lain mengenai perbandingan trigonometri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.